kita berdoa, teman-teman. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul, kami bisa bersama-sama belajar, karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan yang sungguh baik. Kau memberikan kepada kami juga seorang uh, kakak, seorang hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk berbagi dan membuat kami bisa belajar banyak hal lewat beliau hari ini. Kau urapi Tuhan Kak Alex, biarlah Engkau yang juga memakai lidah bibirnya, sehingga kami semua yang mendengar di sini mendapatkan hal-hal yang baik untuk hidup kami, baik di masa ini maupun di masa mendatang. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap kami dan menolong kami bertumbuh. Selidiki kami, ya Tuhan, sehingga kami betul-betul membuka hati kami hanya kepada Engkau saja. Demi nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kembali kepada tema kita, yaitu polusi spiritual. Mungkin sebelum kita mulai, sebelum nanti saya serahkan kepada Kak Alex, tolong dong kita berbagi dulu, apa sih yang menurut teman-teman yang disebut sebagai polusi spiritual? Boleh ada yang share dulu menurut kalian nih ya, sambil membayangkan gitu ya, apa sih polusi-polusi yang ada di dalam diri gue gitu. Sembari mikirin, sembari membayangkan, apa kira-kira yang perlu dibersihkan atau yang teman-teman terka gitu ya, karena mungkin banyak dari kita juga yang masih bingung gitu ya, apa ya polusi gue ya, jangan-jangan kita juga nggak sadar bahwa kita ini hidup di dalam polusi spiritual karena saking udah pekatnya nih ya, atau saking terbiasanya. Kalau dulu ada penyanyi lagunya Alda gitu ya, aku tak biasa, tapi ini kebalikannya itu, aku sudah sangat biasa gitu ya, sudah sangat biasa hidup di tengah polusi gitu, jadi gue nggak tahu bahwa itu tuh polusi gitu lah. Nah teman-teman, silahkan teman-teman, ada nggak yang mau share? Kira-kira kalian sedang hidup di dalam polusi jenis apa? Silahkan. Kalau nggak ada, gue tembak nih. Agnes tuh, tembak aja langsung dulu. Agnes, Jennifer tuh ya, Hari, nah siapa lagi tuh ntar yang buka, pokoknya yang kena nih ya, Tata gitu ya, yang buka video kena semua dulu dah. Cimoli ya, kena. Ya silahkan, siapa duluan? Ya udah Agnes dulu deh, polusi ya, polusi mungkin apa ya, kayak polusi spiritual, kayak sesimpel apa ya, mungkin kita mau baca renungan gitu, udah dijamin jam 10 malam sebelum tidur mau baca renungan. Cuma kayak tung ada yang WhatsApp gitu, kayak internet kali ya. Itu salah satu polusi nggak sih? Kayak tiba-tiba notifikasi dari ya WhatsApp lah atau enggak apa, misalkan kayak YouTube ada apa nih gitu. Jadi kayak nanti itu deh baca renungannya, balas WhatsApp dulu, ternyata balas WhatsApp orangnya curhat ke, jadi sejam, 2 jam, 3 jam, tiba-tiba udah subuh gitu, baru renungan gitu. Gitu kali ya? Termasuk ya polusi? Bisa. Itu membiarkan diri kita terpolusi gitu ya, sama WhatsApp, sama notifikasi gitu ya, bisa. Nanti lebih jelasnya kan pasti dijelasin sama Kak Alex. Ada yang lain, teman-teman? Polusi apa lagi yang ada dalam hidup teman-teman yang selama ini mungkin jadi struggle, tapi atau mungkin sesuatu yang kita nggak sadari bahwa itu polusi? Silahkan. Hari satu, kayak udah buka mic nih. Aduh. Ayo Hari. Aku ngomong soal takutnya jawabannya keburu diambil. Nanti tinggal idem gitu. Idem. Ya, gimana Har? Kalau yang aku gumuli sih nggak tahu ya, tapi mungkin salah satunya contohnya mungkin kadang-kadang itu kali ya, kayak misalnya dalam pelayanan gitu. Kita kadang-kadang kayak jadi kayak punya motivasi yang salah gitu loh, bilangnya kayak misalnya pengen melayani Tuhan, tapi sebenarnya tuh kayak ada agenda tersendiri gitu loh, kayak pengen mendapat exposure, pengen orang mengenal kita gitu. Padahal kan ibaratnya sebenarnya misalnya kalaupun kita melayani gitu, kan harusnya yang mendapatkan semua apa ya, kemuliaannya itu bukan buat kita gitu, hanyalah tapi untuk buat Tuhan gitu. Oke, iya. Itu bisa bentuk
polusinya itu kayak godaan ya. Bener. Godaan gitu ya, godaan. Atau kita membiarkan juga hal-hal yang sifatnya individual, egois ada dalam diri kita. Ya, itu bisa. Dan kita biasa kan manusia begitu, emang manusiawi gitu kan. Ya, akhirnya bukan kita singkirin tapi kita biarin. Selimut. Nah, selimut ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang lain? Cimoli atau tata. Tadi tuh. Kata apa aku nih? Oh, Boleh. gimana siapa nih? duluan? Coba lihat aku ya. Boleh. Mungkin aku Silakan, sesimpel ini Kakak sih. boleh. Kalau saat teduh, saat teduh malam-malam kan, tapi ngantuk banget. Kadang kayak ya udahlah sampai sini aja gitu. Kadang suka kebawa gitu loh. Suka kebawa mirip-mirip sama Agnes lah ya. Kalau Agnes kan kayak WhatsApp. Kalau aku lebih yang kayak aduh ngantuk, udahlah ya. Ya udahlah udah gitu. Kayak cukup ya udah rutinitas setiap hari padahal kan sebenarnya nggak boleh kayak gitu kan. Harus ada memang kita sediain waktu buat Tuhan, cuman jadinya kadang tuh suka kayak apa ya? Ya udahlah hari ini udah segini aja gitu. Maksudnya gimana tuh? Lagi baca. Maksudnya kayak gini, kayak misalnya kayak lagi baca, tapi kan terus lagi berdoa gitu kan, terus lagi merenung. Lagi baca, misalnya renungan, ini udah, oh ya udah deh gitu. Kayak Jadi harusnya kan saat teduh, doang. iya kayak oke, hari ini Yang kan penting aku gua udah baca gitu. renungan harian. Yang penting gua baca. Ya udahlah ya, udah. Padahal kan sebenarnya harus make time sama Tuhan kan. Kadang kayak gitu, kayak ngantuk kayak ya udahlah ya, besok kan lagi. Iya. Kalau sekarang bacanya yang penting udah sampai selesai, terus gue nggak tahu sebenarnya baca apa barusan karena sudah saking Iya ngantuk. kayak, iya bener-bener. Tapi berusaha belajar dan berproses lah ya. Supaya kita benar-benar yang oke, gue lagi saat teduh nih, Tuhan mau ngomong apa sama gue. Iya benar-benar. Apa sih yang Tuhan lagi pengen ngomong gitu, atau apa yang Tuhan lagi pengen sampaikan secara pribadi dari bacaan itu, mungkin bacaan yang biasa gitu ya mungkin, tapi kayaknya Tuhan mau ngomong something deh sama gue gitu. Tapi karena ya itu tadi ada gue udah ngantuk, gue udah capek banget coba, aduh ya udah besok ya, amin aja sampai besok jangan gitu. Enggak, kalau ketiduran enggak pernah. Oke. Sip. Kalau ketiduran udah nggak amin. Aduh, iya benar. Bangun-bangun ya. Amin. Selamat pagi tuh. Pagi-pagi kayak tadi kok tadi malam udah amin belum? Ya, kayaknya belum deh. Aduh. Can relate. Thank you, Tata. Thank you. Molly, bagaimana Molly? Dapat jatah juga aku. Kalau aku mungkin contohnya yang kemarin kan pelayanan, maksudnya yang besar aja gitu ya. Kan kemarin waktu itu pernah tuh sekali pas hari Minggu aku datang ke Baktian, dulu masih aktif, belum ada corona. Pas banget pendetanya siapa aku kurang inget, dia beliau ngomong kayak gini, katanya kalau misalnya mau melayani tapi kamu masih berantem sama saudaramu, maka semua pelayananmu sia-sia. Disitulah aku tertampar ya, karena banyak sekali selama ini ketika aku melayani, sebelum melayani itu aku punya misalnya berantem sama adik aku, berantem sama silih paham sama mami, sama papi, tapi tidak pernah sampai selesai gitu. Terus waktu itu pas duduk di situ, pas dengerin kalau masih punya masalah dengan saudaramu, maka semua pelayananmu sia-sia, aku langsung kayak, apakah yang selama ini aku sia-sia semua pelayananku? Aku langsung kayak gitu, langsung. Jadi lumayan kalau bagi aku itu polusi terbesar gitu ya. Iya, karena ternyata menjalankan firman Tuhan itu tidak semudah menghafalnya kan, juga ya. Jadi ketika begitu, oh gila, tertampar bener gue gitu ya. Gue tahu sih firman yang ini, gue tahu banget gitu firman yang ini, tapi kok ngelakuinnya setengah gitu. Ngampunin itu kan yang nggak mudah, luar biasa gitu, apalagi kalau orang yang
kadang-kadang kan nyebelinnya gitu ya, nyebelinnya kita ingat, kita baru mau ngelupain yang nyebelin kemarin, dia udah bikin lagi kesel. Belum kelar udah nambah. Belum kelar udah nambah, benar. Memang nggak mudah ya, itu bisa bagian dari polusi, kita membiarkan akhirnya tuh asapnya tuh makin pekat gitu ya. Yang tadinya kesel biasa, lama-lama keselnya nambah gitu ya. Lama-lama nggak diberesin sama sekali gitu. Dan akhirnya kita mulai jatuhnya jadi benci gitu ya. Semoga nggak benci ya, amin. Tapi ada beberapa orang yang membiarkan dirinya dibiarkan polusi itu ada gitu ya. Akhirnya lama-lama jadi meningkat gitu kan, tingkat polusinya kan lama-lama makin tinggi. Akhirnya benar-benar keracunan gitu ya. Itu 36. Nah, teman-teman, kalau kita ada lagi yang mau berbagi, tadi Tata udah. Theo dong, Theo. Mana Theo? Teo. Mana Theo kagak buka ini. Kagak buka video ya. Jangan dia hilang. Theo masih ada. Teh, berbagi coba Teh. Sebagai calon pendeta masih punya enggak? Masih calon. Iya, gue bilang calon pendeta. Soalnya gue sebagai pendeta aja kadang-kadang juga kan banyak nih polusi-polusi yang harus dibersihkan gitu ya, secara berkala. Karena kan ngomongin polusi, kayaknya pembersihan secara berkala gitu. Nah, gimana menurut Theo? Apa ya? Gimana Teh? Polusi apa sih yang terbesar dalam hidupmu atau yang paling berat gitu kamu rasain untuk Gimana yang jawab ya? Jangan-jangan gue sendiri tuh polusinya gitu. Mungkin apa ya? Aku sendiri juga baru karena tahu temanya tentang ini, aku juga mulai cari-cari sebenarnya apa sih maksudnya polusi spiritual gitu loh. Karena bicara spiritual itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak bisa direngkuh secara penuh. Karena sifat dari spiritualitas itu sendiri juga bukan seperti itu gitu loh. Bukan sesuatu yang benar-benar di dalam kendali. Kalau menurut buku yang kusobek sampulnya di Gramet supaya aku baca. Ketawa ya nih maksudnya nyobek. Enggak, maksudnya ada pemikiran yang berpikir seperti itu. Makanya aku juga kemudian menyandingkan jadi polusi spiritual ini apa yang membuat spiritualitas kita ini punya polusinya. Tapi kalau misalnya menyambung ke tadi pendapat beberapa teman, ya mungkin bisa juga ke arah situ, maksudnya polusi spiritual. Jadi yang menghambat atau yang membuat kemudian spiritualitas kita menjadi tidak sehat. Bukan berarti kita mengungkung begitu ya, atau seakan-akan, spiritualitas saya baik, saya ini, dan segala macamnya. Tapi bagaimana kita melihat lingkungannya, spiritualitas kita itu bisa bertumbuh gitu. Nah, itu bisa jadi kayak melalui kebiasaan, melalui ya sesuatu yang menjadi banal gitu ya, yang nggak benar tapi kita nikmatin, kemudian ya udah jadi benar gitu. Ya misalnya malas-malesan, menunda. Ya. Betul. Itu hal sederhana ya, dan hal yang kita anggap kecil. Bagiku ya. Kecil gitu, tapi ternyata bawa dampaknya besar gitu. Ya. Karena kebiasaan-kebiasaan itu kan seperti tadi polusi yang mungkin itu kita biasa aja, menurut kita biasa gitu ya. Jakarta kita biasa kok nggak pakai masker gitu ya. Dengan udara yang berkabut ini gitu, kita biasa nggak pakai masker, kita nggak ngerasa ada bau bagaimana kecuali kita ada di belakang metro mini atau bajai gitu, yang jelas asapnya ke muka kita gitu ya. Mungkin kita nggak ngerasain gitu ya. Jadi emang ada hal-hal yang sangat kita abaikan gitu ya, bicara soal polusi. Macam-macam teman-teman. Kalau misalnya ada satu buku bicara soal relasi yang akhirnya buruk gara-gara polusi gitu ya. Relasi kita dengan Tuhan memang dapat mewujud dalam bentuk apa aja gitu ya. Bisa pokoknya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Baik itu sosial media, baik itu mungkin ambisi kita sendiri, dalam artian kita punya egoistis, kita punya keinginan kita sebagai manusia, keinginan daging, harta, tahta, wanita, serta masih banyak lagi sebenarnya gitu ya. Nah, itu yang coba kita mau cari tahu
termasuk juga apa sih yang membuat sebenarnya energi Ada papa. ya papa sudah bilang energi spiritual kita tuh sampai tersedot habis sampai akhirnya tuh kita tuh sebenarnya kosong gitu ya. Ada kalanya misalnya pelayanan kita capek, kita lupa ngisi. Ya, kita kan nuangin aja ke orang gitu ya. Ketika kita lupa mengisi buat diri kita juga itu bisa bentuk polusi juga buat kita gitu ya. Jadi energi spiritual kita akhirnya tersedot sehingga akhirnya kita kosong dan makin hari makin rapuh dari waktu ke waktu. Nah, untuk penjelasan lengkapnya saya serahkan langsung ke Kak Alex Nanlohi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Kak Alex. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Ibu Yael, terima kasih banyak untuk diskusi interaktif yang akan menolong saya justru banyak berdoa dan mengaminkan serta kita jadi bisa lebih banyak tanya jawab ya. Tapi menarik sih, saya bersyukur waktu dapat tema ini. Sebenarnya saya pernah dapat tema ini justru juga dari GKI gitu ya. Saya lupa apakah waktu itu memang adalah tema dalam salah satu bagian derap remaja. Saya dapat tema ini gitu dan itu terus saya ingat dan ayat yang diberikan bagi saya itu sangat berkesan ya. Jadi saya coba malam ini coba share gitu sama teman-teman. Mungkin jangan dilihat ininya dulu ya apa kadang-kadang kita kalau bicara tentang hal seperti ini jadi kayak wah kok ribet banget begitu ya. Tapi kita coba lihat beberapa hal yang bagi saya akan menarik untuk kita sama-sama pikirkan dan renungkan ya. Oke, semoga kelihatan ya. Baik, kita berdoa sebentar sebelum kita lanjut ya. Mari kita berdoa. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami, agar kami semakin mengerti, memahami, dan akhirnya juga menerapkan setiap kebenaran ini dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, menarik tadi ya, Kak Theo juga bicara soal spiritualitas itu apa sih gitu ya. Apalagi kalau kita mau bicara itu sesuatu yang kayaknya abstrak sekali begitu ya. Waktu bicara spiritual pollution, balik lagi, belakangan orang bilang, wah Jakarta cerah gitu ya, karena nggak banyak polusi. Tapi selama ini kita juga hidup dengan polusi itu jadi kayak terbiasa, seperti kata Ibu Yael tadi ya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat satu spektrum yang menarik tentang spiritualitas yang saya coba hayatinya begini ya. Mungkin gambaran ini bisa menolong kita melihat potret spiritualitas bahwa sebenarnya spiritualitas itu lebih bersifat bagi saya sebuah perjalanan ketimbang sebuah pencapaian. Spirituality is not about destination. Kita sampai di satu titik begitu ya, bukan sebuah pencapaian, tetapi it's more about a journey. Jadi poinnya adalah kita sedang berjalan bersama. Belum ada yang nyampe sebenarnya. Kalau penghayatan kita meyakini bahwa ketika Kristus datang kedua kali lah baru kita akan mengalami penyempurnaan yang total, yang sejati, maka sebenarnya kita sedang berproses begitu sama-sama. Dan perjalanan proses ini saya pikir ya menarik jadi ya, kita terus harus istilah yang biasa digunakan sekarang, coba kita menata hati kita. Ya, karena memang masalah utamanya memang ada di dalam hati biasanya ya. Ada yang mengatakan, what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Masalahnya ada di hati. Dan nanti kita akan coba lihat hal itu, begitu ya, lebih dalam lagi. Nah, saya akan lanjut dengan, saya nggak akan ajak kita baca dulu, tapi poin saya nanti sambil saya jelaskan, kita ikutin ayat-ayatnya. Karena ini sekali lagi ayat perjanjian lama, kadang-kadang kalau kita baca sepanjang 18 ayat, ini maksudnya apa sih ya?
Nah, saya coba memberikan beberapa butir pemahaman begitu ya, supaya kita bisa menikmati bagian ini sama-sama. Nah, Yehezkiel pasal 8 ayat 1 sampai 18 ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita perhatikan karena waktu itu Yehezkiel ada di pembuangan. Ya, kalau teman-teman perhatikan, Yehezkiel ada di pembuangan, dia ada di Babel, tetapi kemudian dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang Yerusalem. Ya, kita coba lihat ya ayatnya. Saya coba sambil baca bagi kita. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku, berarti dia di Babel, berhadapan-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan. Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem. Ingat, dia lagi di Babel, dia dapat penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara. Jadi ada spesifik tempat yang disebutkan ya, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Jadi ternyata ada penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel sebelumnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat kemuliaan Allah Israel itu pindah ke lembah. Teman-teman harus memahami pada waktu itu bagi orang Israel, simbol kehadiran Allah itu ya di Bait Allah. Bait Allah itu cuma ada di Yerusalem. Nah, Yehezkiel sudah melihat bahwa simbol kemuliaan itu juga tampak di lembah yang lain. Ya, jadi kira-kira begitu ya, dia tampak di lembah yang lain, dan ini seperti dikasih alasannya. Kenapa sih ini semua terjadi? Kenapa kemuliaan Tuhan itu tanda kutip pindah begitu ya? Nah, kenapa ini jadi penting? Karena sekali lagi Yehezkiel ada di pembuangan di Babel lah kira-kira ya, kita nggak tahu persis di bagian mana kalau kita perhatikan, dan Yerusalem itu kalau teman-teman lihat ada di sebelah kiri itu, dan Babel itu cukup jauh. Ini jalan utama pada waktu itu memang harus, kalau lihat kursor saya gitu ya, memang harus lewat sini gitu ya. Ini nggak bisa dilewatin yang ini, jadi memang mesti lewat atas ke sini gitu. Jadi kira-kira itu 1000 mil perjalanan kalau kita melihat pada waktu itu. Nah, di dalam roh itu membawa Yehezkiel ke Yerusalem. Nah, apa yang menarik? Kenapa yang diberikan gambaran ini adalah Yerusalem? Teman-teman bisa perhatikan ya, saya tulis semua di slide. Dalam penglihatan Yehezkiel ini, memaparkan persinahan rohani yang terjadi tepat di tengah-tengah pusat ibadah bangsa Israel. Ingat, pusat ibadah mereka yaitu Bait Allah yang ada di Yerusalem. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Kepada Yehezkiel diperlihatkan 4 penglihatan. Jadi 18 ayat ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ada 4 penglihatan tentang agama alternatif. Wah, atau sebenarnya yang disebut berhala. Bangsa Israel yaitu ilah lain yang disembah secara sembunyi-sembunyi sementara mereka masih menyembah Allah. Jadi sebenarnya secara khusus saya setuju sama Ibu Yael tadi ya, yang mengatakan bahwa ketika ada yang lain, yang mungkin kalau saya pakai istilah malam ini, ada agama alternatif, ada berhala, yang ternyata itu dilakukan di tengah-tengah masih menyembah Allah. Jadi memang ini satu gambaran yang bagi saya sangat unik, karena diberikan gambaran tentang Bait Allah, bagaimana roh itu membawa Yehezkiel ke Bait Allah, lalu memperlihatkan kepada dia. Nah, ini skema Bait Allahnya, saya perbesar ya.
Nah, teman-teman perhatikan ada 4 nomor di situ. Jadi sekali lagi, karena ini adalah penglihatan di sebelah utara gerbang mesbah. Nah, sedikit kalau kita memahami, itu ada utara ya, north gitu. Nah, itu dari sebelah utara. Jadi, roh ini membawa Yehezkel melihat mulai dari gerbang sebelah utara. Nah, apa yang diperlihatkan? Nah, coba kita lihat sama-sama ya. Nah, di dalam ayat yang kelima dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, pergilah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh, di sebelah utara gerbang mesbah, dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Teman-teman, penglihatan pertama ini apa? Lihat di nomor 1 itu ya. Dekat jalan masuk mesbah bangsa Israel terletak berhala cemburuan. Para penafsir melihatnya ini adalah dewi kesuburan, dewi seks, Asyerah. Itulah yang ditulis di ayat 5 dan 6 tadi. Jadi teman-teman bisa bayangkan, di tempat di mana Allah hadir, yang harusnya Allah disembah, yaitu di baitnya Allah, ternyata bangsa Israel, tanda kutip tadi ya, dipakai istilah sembunyi-sembunyi, juga meletakkan berhala cemburuan. Banyak penafsir bertanya, apakah penglihatan ini benar-benar di dalam, bayangkan ya, di dalam bait Allah, apakah benar ada patungnya Asyerah, Dewi Asyerah? Kita tidak tahu persis, apakah ini hanya sekadar penglihatan, atau memang benar ada hal seperti itu. Kita tidak bisa memastikan, tetapi yang jelas, bahwa gambaran ini menunjukkan ada perselingkuhan rohani. Membiarkan pada saat yang sama Allah disembah, tapi sebenarnya bukan hati yang sepenuhnya diserahkan kepada Allah, tapi hati yang mendua hati. Saya waktu merenungkan ini, waktu saya dapat pertama kali ayat ini untuk saya gali dari derap remaja itu, saya pikir menarik sekali ya. Bahwa waktu bicara perselingkuhan rohani, jangan pikir ini orang yang tidak bertuhan. Jangan pikir ini orang yang tidak melayani. Bisa jadi seperti yang tadi kita akui bersama, bahwa kita yang mungkin selama ini sudah melayani, sudah terlibat pelayanan, bahkan kami hamba-hamba Tuhan, kami para pendeta, juga di dalam hati kita harus terus menjaga hati ini gitu ya, untuk melihat apakah betul Tuhan satu-satunya. Sehingga polusi itu mungkin pelan-pelan masuknya gitu ya. Nah bayangkan, kenapa Israel seperti ini? Saya dulu tanya sama dosen perjanjian lama saya, dia bilang begini, sebenarnya kenapa sih Israel itu waktu masuk ke Kanaan, kan Tuhan Yahweh ini sudah bawa mereka keluar dari Mesir. Tapi kenapa sampai di Kanaan mereka jatuh lagi dalam penyembahan berhala? Nah menarik, dewa-dewi yang mereka sembah di Kanaan, itu dewa-dewi kesuburan. Jadi teman-teman ternyata menarik ya, bahwa mereka meyakini, kalau kita mempelajari cara Israel menghayati Yahweh, yang memimpin mereka, membelah Laut Merah bagi mereka, membawa mereka dalam kemenangan sampai menduduki Kanaan, mereka mengenal Yahweh sebagai pemimpin perang. Makanya istilah yang muncul, kalau kita lihat aslinya, the Lord of Hosts, Allah semesta alam, itu sebenarnya Allah pemimpin peperangan. Itu penghayatan Israel terhadap Allah yang memimpin peperangan. Tetapi ketika mereka masuk ke Kanaan dan mereka harus bercocok tanam, maka mereka lalu merasa begini, Allah Israel ini cuma jago perang tok. Kalau masalah bercocok tanam, ya udahlah kita pakai dewa-dewi lokal. Makanya ada Asyerah, salah satunya nanti kalau kita lihat juga ada Baal. Itu semua dewa-dewi kesuburan tanah. Jadi mereka merasa dalam hal berkaitan dengan peperangan, Allah Israel jagonya. Tapi kalau masalah makanan dan segala macam, oh kita mesti sembahyang ini juga gitu. Dan itu yang Tuhan bilang, wow, kamu selingkuhi, kira-kira begitu ya. Dan polusi itu sebenarnya bisa kita hayati begitu teman-teman ya.
Bukan berarti kita sama sekali nggak percaya Tuhan, tapi jangan-jangan ada bagian-bagian hidup di mana kita bukannya percaya sama Tuhan. Bagian ini kayaknya gue lebih percaya sama kekuatanku sendiri. Polusi itu jadi gue masih lebih percaya sama kalimat temen gue gitu ya. Sehingga ini yang kalau kita perhatikan mengerikan. Gambarannya luar biasa bagi saya. Ini penglihatan kalau baca kitab Yehezkiel gitu ya, memang harus pakai imajinasi. Bayangkan dibawa ke rumah Tuhan, tetapi di dalam rumah Tuhan bukan Tuhan yang disembah. Itu gambaran yang diberikan. Perhatikan bagian berikutnya. Dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat sungguh ada sebuah lobang dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lobang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini kebiasaannya bangsa kafir yang menyembah berhala. Segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Jangan lupa, ini gambarannya di dalam bait Allah. Bukankah Tuhan berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, gambaran menyerupai apapun. Tapi Tuhan mau menyatakan kepada Yehezkiel, seperti inilah yang terjadi. Lalu kemudian, dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua. Ini pemuka, tua-tua kaum Israel, dengan Yaasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupan di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Mereka lagi bakar ukupan buat siapa? Jadi, polusi spiritual itu kayaknya hati-hati sekali gitu ya, dalam arti masuknya itu sangat mulus gitu, sangat kelihatan tipis banget antara yang benar sama yang salah begitu ya, kalau kita nggak benar-benar discern our hearts gitu ya. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata Tuhan tidak melihat kita. Nah ini bisa begini ya, kita merasa udahlah kalau bagian ini Tuhan nggak lihat. Gue di kantor nih, bukan di gereja. Ini bukan lagi di gereja. Ya kalau itu Tuhan lihatnya yang di gereja. Kalau di kantor mah udah ini bos yang ngelihat gitu ya. Dan mereka berkata ini, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Kalimat ini agak diulang terus ya. Jadi kayak Tuhan bilang, lihat nggak ini? Oke, yang tadi juga di pintu pertama ya, lihat nggak ini? Iya. Terus masih ada lagi yang lebih keji. Terus dibawa ke dalam. Tuhan tunjukkan, nih, lihat. Mereka gambar-gambar semua dengan kebiasaan bangsa kafir. Kamu udah lihat ini semua, mungkin Yehezkiel, iya Tuhan, udah lihat semua. Ngeri banget ya bangsaku ya. Tapi Tuhan bilang, nih, masih ada lagi kekejian yang lebih besar. Jadi yang kedua ini, yang kita baca, di pintu pelataran ada lubang dalam tembok tadi, dan 70 orang tua-tua Israel secara sembunyi-sembunyi menyembah gambar-gambar berhala menjijikkan yang terukir pada tembok. Yang ketiga, lalu dibawanya aku ke dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Jadi kalau lihat gambarnya ini yang nomor ketiga ya. Kita lihat itu ada yang nomor 3. Makin masuk nih, makin dalam. Apa yang terjadi? Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Ini sekali lagi dewa kesuburannya. Orang-orang pada waktu itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihat ke apa yang mereka perbuat? Jadi ini kayak pertanyaan retoris. Lihat nggak apa yang mereka buat? Ngeri kan? Kalau Tuhan kira-kira ngomong begitu ya. Tapi engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Masih ada lagi yang lebih ngeri. Jadi kayak gambaran bahasanya tuh unik sekali ya. Apa yang digambarkan di sini? Ini di dekat pintu gerbang rumah Tuhan sebelah utara, ini yang nomor 3 tadi. Para perempuan terlibat dalam penyembahan berhala, bahkan mereka sampai menangisi Tamus, dewa kesuburan Babel,
yang dilambangkan dengan taman dan cinta romantis. Ngeri sekali. Ini penglihatan yang terakhir. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Ini ngeri banget. Kenapa? Teman-teman bisa bayangkan, beberapa penafsir mengatakan kayaknya gambaran ini sudah masuk ke mesbah, maka siapa yang ada di mesbah itu? Yang mempersembahkan di mesbah itu biasanya imam. Imamnya di dalam bait itu malah ngadep tempat lain yang disembah matahari. Pelataran dalam rumah Tuhan dekat jalan masuk ke bait Tuhan di antara balai bait suci dan mesbah, para imam menyembah matahari dengan membelakangi Allah. Kalau kalian bisa membayangkan secara geografis ya, bahwa mereka menghadap ke timur. Nah, lihat itu di belakangnya sebenarnya bait Allah tuh. Bagian ininya ya, tempat kudus, tempat maha kudus. Mereka membelakangi Allah. Ngeri banget. Ini terjadinya di mana? Di dalam rumah Tuhan gitu ya. Karena itu, lihat aja yang warna merah ya. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Jadi saya simpulkan begini. Apa yang mereka lakukan bukanlah perkara kecil di hadapan Tuhan. Sebab tindakan mereka telah membuat kemuliaan Allah tidak ada lagi di dalam bait Allah. Bahkan Yehezkel sudah melihat kemuliaan Allah telah berada di tempat lain. Itu di lembah, itu penglihatan sebelumnya. Jadi bayangkan waktu dikasih tahu sama Yehezkel, penglihatan kemuliaan Tuhan aku lihat di lembah. Mungkin buat bangsanya yang baca kitabnya, mana mungkin. Kan kemuliaan Tuhan ada di Yerusalem. Tapi penglihatan di pasal 8 ini menegaskan kayak begini. Penglihatan ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah nggak dimuliakan di baitnya sendiri. Karena itu, dalam penglihatan Yehezkel ini ada peringatan keras bagi umat Tuhan. Allah tahu setiap bentuk agama alternatif berhala dalam kehidupan rohani umatnya, sekalipun tersembunyi atau bahkan ditutupi dengan ibadah mereka di bait Allah. Sekali lagi, ibadah terjadi. Tapi sudahkah Allah jadi satu-satunya? Makanya Tuhan mengatakan, oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku, aku tidak akan merasa sayang dan tidak kenal belas kasihan, dan kalaupun mereka berseru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Jadi, kesimpulannya ini ya, ini menyebabkan Allah undur secara diam-diam sehingga mereka menyadarinya. Ketika mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Akibat puncak dari memiliki agama alternatif atau berhala adalah kehancuran atas diri sendiri karena penghukuman Allah. Teman-teman, apa yang saya coba simpulkan waktu saya dulu gali ayat ini, belajar dan menyadari betapa mudahnya, bahkan kita nggak usah ngomong jauh-jauh deh, kita yang melayani, kita yang aktivis, kita yang terlibat, kita yang hamba Tuhan, benar-benar kita mesti cek hati gitu ya. Cek hati kita. Amsal mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi bersyukur ya Ibu Yael, ajak kita nyanyi lagu Selidiki Aku Lihat Hatiku. Apakah sungguh aku mengasihimu Yesus, atau ternyata polusi itu terjadi ketika ada Yesus? Ada, kita katanya mencintai Yesus. Tapi pada saat yang sama, kita sedang mencintai yang lain. Mungkin Yesus cuma jadi Tuhan buat kita hari Minggu. Hari lain ya kita Tuannya. Hari lain mungkin uang Tuan kita. Padahal sejak awal Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia bagi dirinya. Dan karena itu, kita memahami, kalau manusia diciptakan bagi Allah, maka manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang menyembah. Teman-teman, pilihan kita dalam hidup itu bukan begini. Menyembah atau tidak menyembah. Enggak. Karena kita adalah makhluk yang menyembah, bahasa Latin mengatakan kita ini homo adoramus, maka pilihan dalam hidup itu adalah kita sedang menyembah Allah yang benar, atau kita sedang menyembah yang bukan Allah yang benar. Jadi bukan masalah sembah nggak sembah, kita tuh selalu pasti menyembah.
Karena kita diciptakan default settingnya seperti itu. Sehingga sebenarnya manusia itu hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya. Nah, ketika ada yang lain yang kita cari, yang kita sembah, karena memang ini kita tukang nyembah, begitu ya, maka itu disebut berhala. Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah dalam hidup kita sebagai yang terutama, disebut sebagai berhala. Makanya menarik sekali orang, para reformator misalnya ya, mereka yang banyak menggali soal keberhalaan ini. Salah satunya Martin Luther. Luther berkata bahwa kenapa Tuhan kasih perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain. Karena Tuhan tahu nih, manusia pasti menyembah. Makanya Tuhan ingatkan, jangan ada padamu Allah lain. Itu mengindikasikan Tuhan tahu benar nih, kita seperti apa nih, makhluk yang akan selalu cari yang disembah. Karena itu dilanjutkan oleh Calvin, John Calvin bahkan mengatakan kalimat yang menarik. Hati kita ini, karena selalu posisinya harus menyembah, maka hati kita ini menciptakan berhala. Makanya Calvin mengatakan, our hearts, human hearts, is the factory of idols. Jadi ini adalah pabriknya berhala. Jadi memang menarik ya, berhala ini bisa bukan, kalau dari hal yang jahat kita udah bisa milih lah ya. Tapi seringkali terjadi begini, berhala itu bisa berarti mengubah sesuatu yang baik jadi terutama. Jadi coba tangkap dulu konsepnya ya. Jadi tidak selamanya itu hal yang buruk. Kalau hal yang buruk mah kita udah tahu ngapain pilih itu. Tetapi berhala itu bisa berarti mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama. Contoh, uang tuh baik kan? Tapi begitu kita jadikan yang terutama, kita jadi hambanya uang. Kita jadi mencintai uang. Makanya Alkitab mengingatkan kita ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang, akar kejahatan adalah cinta uangnya. Ketika uang menjadi yang utama. Jadi ketika uang menjadi yang utama, uang jadi berhala. Apalagi hal yang baik. Pacar hal yang baik, oh baik. Tapi begitu yang baik jadi terutama, jadi berhala. Biarlah yang baik tetap hal yang baik. Dan hal terutama tetap jadi hal yang terutama. Nah, dari mana kita tahu kita sudah mulai memberhalakan sesuatu? Jadi kan ini polusi ini kadang-kadang kita nggak sadar ya. Tapi coba kita cek lagi hati kita. Saya udah memberhalakan atau belum ya? Nah ini beberapa checklistnya. Kira-kira begini ya. Karena sikap kepada berhala itu akan mengasihi. Ini contohnya misalnya uang gitu ya. Kita akan mengasihi, kita menyembah, kita melayani, bahkan memperoleh makna dari hal itu. Jadi bisa jadi hari Minggu kita ke gereja, hari lain kita pelayanan, namanya kita pengurus, kita aktivis, kita hamba Tuhan. Tapi pertanyaannya, sikap hati kita ini sedang, apa ya, passionnya di mana tuh? Jangan-jangan yang membuat kita sangat menggebu-gebu adalah pornografi. Kalau porno itu kayaknya selalu ada semangat misalnya. Tetapi ketika mungkin bicara, ya PA, ya komsel, misalnya gitu ya, belum tentu kita mengalami kasih yang dalam, bahkan memperoleh makna dari situ. Kalau uang jadi berhala kita, maka kita akan melihat saya berharga atau tidak tergantung berapa banyak uang yang saya punya. Jadi harga diri kita bukan karena Tuhan ciptakan kita berharga, tapi karena gue punya berapa duit gitu. Nah, karena itu pengkhotbah mengingatkan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dari firman Tuhan, kita bisa belajar juga ciri berhala. Yang satunya adalah tidak pernah bisa memuaskan. Unik ya? Kita pikir kita puas nih, waktu kita lari dari Tuhan. Kalau memang cuma Tuhan yang bisa puaskan kita, kita cari yang lain, maka nggak akan pernah puas. Itu seperti orang kehausan, lalu lari ke pantai, ambil air laut, terus minum air laut. Tambah minum, tambah haus. Karena itu ada definisi dosa yang menarik yang dituliskan oleh John Piper. Dia mengatakan, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Spiritual pollution bukannya berarti kita tidak peduli sama Allah, tidak ada Allah dalam hidup kita.
Tetapi ketika mungkin kita sudah mulai merasa tidak puas dengan Allah, lalu kita coba cari kepuasan dari yang bukan Allah. Dan kalau kita biarkan itu terus-menerus, seperti yang tadi dikatakan, ini menjadi sesuatu yang makin biasa buat kita. Masuk. Nah, kalau konsepnya sudah masuk di hati, jangan heran. Seperti yang Kak Theo bilang tadi, akan keluar jadi kehidupan. Akan keluar jadi kebiasaan yang makin sering dilakukan, akan menjadi sesuatu yang melekat. Lama-lama jadi karakter. Jadi, teman-teman, coba cek dulu nih hati kita ya. Nah, ini katanya kenali berhala-berhala hatimu. Karena ini hal yang baik. Jadi, teman-teman bisa taruh nih hal-hal yang baik. Pacar baik nggak baik, keluarga baik nggak baik. Ya pornografi sih nggak baik ya. Uang tuh hal yang baik. Punya medsos baik, tapi jangan-jangan kita udah taruh harga diri kita dari berapa like yang saya dapat. Kalau kita posting sesuatu nggak di-like orang, minder. Itu sudah ciri-ciri tanda bahwa kita menaruh harga diri kita. Jadi kalau kita membiarkan ini terjadi, polusi itu pelan-pelan sih masuknya ya. Tapi lama-lama mematikan. Kenapa? Karena dia menyedot kita. Tidak akan pernah puas. Makanya saya makin menghayati berhala itu akan menyedot seluruh hidup kita. Dan ketika uang jadi segalanya, berhala itu berkaitan dengan tidak selamanya langsung kelihatan fisik bendanya. Tapi bisa jadi yang tadi ya, yang teman-teman sharingkan misalnya, kita memilih antara maunya kita sama maunya Tuhan, bisa jadi berkaitan dengan apa? Kesenangan. Kenyamanan. Berhala kita bisa kenyamanan. Ya udahlah, ngapain gue capek-capek, gue pengen santai, pengen fun. Tapi kalau setiap kali kita begitu, pengen santai, pengen fun, bukannya kita nggak boleh santai ya, bukannya kita nggak boleh fun, Tuhan kasih tempatnya. Tapi kalau fun is your goal in life, fun lah segala-galanya, lalu kita kehilangan tuh. Bahwa bukan itu segala-galanya. Nah ini contoh-contoh aja sebagai penutup. Ini bisa jadi spiritual pollution, tapi waktu kita lihat ini di permukaan, makanya Martin Luther selalu ingatkan, jangan cuma lihat aktivitas dosanya. Karena sebenarnya sesuatu yang muncul di permukaan itu ada akarnya di dalam hati. Makanya balik lagi ya, selidiki hatiku. Karena apa yang keluar di depan, nah Martin Luther pakai kalimat begini, menarik ya. Dia berkata begini, kalau kita lihat dosa, itu symptoms, itu gejala di luar. Yang mesti dicari di dalam adalah apa yang menjadi akarnya. Nah akarnya itu menurut Martin Luther adalah berhala. Menarik juga ya, para reformator ini kuat banget ngomong berhala ya, tapi saya juga baru belajar belakangan gitu. Oh iya ya, berhala itu adalah sesuatu yang menggantikan Allah. Nah, Martin Luther tambahkan begini, kita tidak mungkin hanya melanggar satu perintah dari 10 hukum Allah. Pasti kita melanggar 2. Kenapa bisa? Contoh, jangan mencuri. Oke, kita melanggar perintah itu, jangan mencuri. Tapi dia bilang, bukan cuma perintah jangan mencuri yang kamu langgar, kamu pasti langgar perintah pertama. Ada yang jadi Allah selain Allah. Siapa itu? Ketika uang jadi segalanya, makanya kita mencuri. Jadi makanya Martin Luther berkata, kita nggak mungkin cuma melanggar satu perintah, pasti 2. Kenapa? Karena kita makhluk yang selalu menyembah. Ketika kita melakukan sebuah tindakan yang di permukaan, di balik tindakan itu ada hati yang sedang tidak puas dengan Allah. Karena itu coba cari kepuasan lain. Kalau kita bersinah, maka kita sedang menempatkan ada Allah lain yang lebih memuaskan aku, yaitu seks. Dan bayangkan, kalau hati tidak puas dengan Allah, terus akhirnya muncul kebiasaan pornografi. Ya nggak puas sama Tuhan kan? Nah masuk tuh polusinya. Lalu ya main judi, ya ngerasa gue paling puas tuh kalau bisa ngalahin orang, kalau gue bisa taruhin duit yang banyak, begitu ya. Itu pelan-pelan tuh masuk. Nah, dan saya lebih takut spiritual pollution kita justru dengan hal-hal yang baik. Ini baik nggak? HP. Oh, baik. Tapi jangan-jangan seperti yang teman-teman cerita tadi gitu ya. WhatsApp bikin kita sampai pagi. Jadi sebenarnya kita terikat. Sebenarnya kita harusnya yang menguasai teknologi, menguasai gadget kita. Nah,
memang di sini butuh disiplin sih. Disiplin ini yang saya pikir sebagai komunitas, sebagai pribadi yang di dalam Tuhan, kalau kita lihat hal-hal ini begitu kuat mencengkram kita, kita butuh disiplin untuk bisa mengalahkan itu. HP katanya smartphone, tapi kok nggak smart ya, yang pakai kita kok jadi pakai HP buat berdosa, buat stalkerin orang lalu timbul iri hati mungkin gitu ya, untuk nonton porno dari HP dan seterusnya. Belanja boleh nggak? Ya boleh dong, tapi belanja bisa jadi berhala. Ketika menempatkan, kalau dia punya itu, gue juga mesti punya. Aduh, gue nggak bisa ke mall kalau nggak bawa belanjaan. Gue nggak bisa deh kalau nggak beli gitu. Aduh. Dan jujur aja ya, kadang-kadang saya juga ya biasanya kan dengan istri kalau belanja gitu. Jadi ada hal-hal yang saya pikir iya ya, kita harus bisa bedain mana keinginan, mana kebutuhan. Apalagi kalau dasar belinya, kenapa mau beli itu? Ih lucu. Hah? Habis beli kita ketawa-tawa gitu ya. Jadi mungkin bukan apa-apa. Hati kita sudah terpolusi dengan yang penting punya barang itu gue puas. Gue akan puas kalau punya barang itu. Jadi sebenarnya belanja itu di atasnya, di permukaannya. Tapi di dalam hati adalah gue akan puas kalau gue punya barang itu. Dan setelah kita beli barang itu, teman-teman udah pernah ngalamin lah. Barang yang kita idam-idamkan, tunggu sampai sale, tunggu sampai cari, mungkin cari di Shopee, cari di mana, sampai, oh gue dapat nih barangnya, harganya pas lagi. Begitu punya barangnya, nggak puas juga, biasa aja. Jadi, ini masalah hati sih sebenarnya. Yang muncul di luar tuh cuman gejala-gejalanya aja. Nah ini, drakor. Drama Korea. Wah, capek tapi nonton terus sampai pagi gitu ya mungkin. Boleh nggak nonton? Boleh. Saya juga nonton kok ya, Hospital Playlist misalnya gitu ya. Saya coba lihat apa sih yang disukai orang-orang ini. Saya coba nonton. Oh iya ya, saya juga suka juga gitu. Jadi ngelihat iya ada nilai-nilai yang bagus. Tapi pertanyaannya jangan-jangan kita sudah menjadikan drama Korea identitas kita. Ketemu orang gitu, lu udah nonton ini belum? Oh, gue udah dong. Oh, kayaknya kalau gue udah, harga diri saya naik gitu. Identitas saya dari situ begitu ya. Nggak tahu ini apa semua gitu ya. Saya mesti ganti nih sama Hospital Playlist ya. Nah ini buat yang cowok misalnya, game online ini bisa jadi kecanduan. Ini hal yang baik. Tuhan setuju kok rekreasi, Dia yang ciptakan kita untuk recreation supaya kita disegarkan lagi, tapi jangan-jangan kita terikat dengan hal-hal seperti ini. Pornografi. Dan ini spiritual pollution semua yang ada di sekitar kita, nilai-nilai yang mengatakan kepada kita it's fine. It's fine, nggak apa-apa. Padahal begitu kita terima dalam arti, saya harus katakan, saya punya banyak teman yang bergumul dengan LGBT, saya mengasihi mereka, kita mengasihi mereka. Tapi apakah kemudian kita setuju? Salah satu teman waktu itu dia banyak share dengan saya, dan saya juga coba tolong gitu ya, karena bingung juga gimana caranya. Tapi kemudian dia terbuka, kita banyak doa, sharing. Tapi lama-lama saya ngelihat, loh kok dia ngerasa makin biasa sama saya. Biasanya jadi begini, jadi karena saya nerima dia, saya harus tarik garis juga. Akhirnya dia merasa kayak, pokoknya Kak Alex, apapun yang saya lakukan diterima. Sampai terakhir dia sampai gini, Kak, lu lihat deh. Dia tunjukin gambar-gambar cowok, beberapa cowok gitu ya. Gue suka sama yang ini nih, menurut lu. Jadi saya jadi diajak diskusi, cariin dia pacar gitu. Yang mana ya bagusnya ya? Yang ini apa yang ini? Saya pikir, waduh, ini lama-lama polusinya ketika saya tidak bisa tarik garis nih, saya harus katakan, saya mengasihimu, tapi saya nggak mau kok terus dalam dosa. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini hal-hal yang nilai-nilai yang ditanamkan dunia. Apalagi ketika viral ya, nggak apa-apa, hamil duluan. Yang penting kan tanggung jawab. Waduh, dan itu ditaruh di media. Dan polusi-polusi itu kalau kita merasa, ya nggak apa-apa dong, itu hak asasi manusia. Yang penting kan dia tanggung jawab waktu hamil. Apakah itu nilai-nilai kebenaran? Dan disinilah saya pikir, hati-hati, kita perlu terus bertumbuh di dalam kebenaran. Jadi, saya menutup dengan mengingatkan ya, salah satu yang menarik sebenarnya definisi dosa itu bukan cuma sekadar melanggar perintah Allah. Tapi dosa lebih dalam lagi, Alkitab menggunakan istilah Tuhan dengan kita itu mempelai. Dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Jadi waktu kita melakukan dosa, kita selingkuh dengan berhala lain,
yang harusnya cuma Tuhan satu-satunya di hati kita, di pusat hidup kita. Sebenarnya kita bukan cuma melanggar perintah, tapi ini sisi emosinya. Dosa juga adalah menyakiti hati Allah. Karena itu perhatikan dalam Alkitab Perjanjian Lama, setiap kali Israel menyembah berhala, dikatakan mereka berzina dengan berhala-berhala itu. Nah, jadi teman-teman, gimana keluar dari dosa supaya kembali hidup menyembah Allah? Ya, jadi kan sebenarnya kita terus harus jaga hati kita supaya hanya Allah yang disembah. Ya, pertama, yang paling jelas adalah, sudahkah Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satu dalam hidupmu? Karena hanya di dalam Dialah kita bisa datang dan menyembah Allah dengan benar. Ayat ini mengingatkan kita, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Gimana caranya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri? Alami karya penebusan Kristus. Supaya sekarang kita bisa hidup untuk Dia. Jadi masalah utama kita adalah masalah hati kita. Masalah spiritual pollution, hati-hati, ini adalah masalah hatimu. Jadi bagaimana menggantikan berhala yang kita cintai, yang kita sembah, dan kita layani. Saya suka pakai ilustrasi begini. Bagaimana caranya supaya saya tidak makin hari makin cinta istri orang, tapi saya harus makin cinta istri saya. Selingkuh itu kan begitu ya. Polusinya masuk tuh, waktu lihat istri orang, cantik, lama-lama mengagumi, kasih waktu, terus mengagumi. Saya akhirnya mikir gitu, kalau kamu banyak waktu mengagumi istri orang, mengagumi pasangan orang, tambah lama kamu kasih waktu, kamu membangun setiap pagi bangun, lihat fotonya, tiap pagi bangun, lihat fotonya. Kalau itu yang kamu bangun lama-lama, jangan heran kamu makin cinta istri orang. Lalu bagaimana untuk saya menggantikan berhala yang saya cintai? Ya sekarang saya mesti balik cintai Tuhan. Jadi saya untuk menghindari saya selingkuh, saya harus makin cinta istri saya. Kira-kira gitu ya. Saya harus mungkin ada yang bilang gini, jatuh cinta tuh gampang. Yang susah tuh bangun cinta. Saya perlu bangun cinta saya tiap hari. Jatuh cinta pada orang yang sama tiap hari. Nah, itulah yang sebenarnya teman-teman dan saya harus ingat baik-baik ya. Ini masalah di mana kita lagi taruh cinta kita. Bagaimana mengatasi polusi spiritual? Bangun cintamu sama Tuhan. Waktu kamu baca Alkitab, jadi kita mesti tempatinnya dengan benar ya. Baca Alkitab, berdoa, kita bersekutu seperti ini, kita melayani, bersaksi, ya, seperti ilustrasi roda ini. Ini demi membangun cinta kita sama Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita saat teduh, harusnya kita jangan, mindset-nya tuh bukan, ya ampun saat teduh lagi, ya supaya nanti kalau Tuhan ngecek, oh ya dia udah saat teduh. Tapi adalah, Tuhan, aku pengen tahu Tuhan mau bicara apa. Saya mau bangun cintaku sama Tuhan. Jadi akhirnya terus-menerus bangun kerinduan itu. Makin cinta. Waktu-waktu berdoa, waktu bersaat teduh, kita nantikan, kita rindukan, kita bersemangat. Dan akhirnya ini yang akan membuat kita makin tidak cinta sama yang lain. Tapi kalau tiap pagi yang kita bangun, pertama cari HP, lalu HP-nya kemudian lihat porno, habis lihat porno, kemudian apalah, masturbasi lah, nikmatin gitu. Terus besok pagi-pagi lagi begitu, download lagi nambah. Kalau kita terus kasih waktu sama yang itu, jangan heran kita makin cinta. Polusi itu terjadi ketika kita terus-menerus nikmati polusi itu. Nah, kita mesti pakai apa nih? Masker kali ya, coba supaya jadi masker-masker rohani kita nih. Ayo baca Alkitab. Tapi baca Alkitab tuh bukan kewajiban, tapi sebuah kesukaan. Karena I want to love you, Lord, more and more. Nah, jadi teman-teman, ini yang kira-kira saya pahami tentang polusi spiritual. Yang saya lihat sumbernya adalah di hati yang tidak sedang fokus mencintai Allah. Tapi ini perjalanan seumur hidup. Sekali lagi, spirituality is a journey. Karena itu mari berjalan bersama ya. Saya tulis sebenarnya di bagian akhir, kalau kita punya kegagalan, ayo kita saling ngaku. Aduh, gue lagi cinta kerjaan banget nih belakangan. Nih, gila, sampai gue nggak tidur. Gue benar-benar ngejar lemburnya atau apa. Atau mungkin ada yang sedang, aduh, gue lagi cinta sama ini ya, berhalanya pacar nih misalnya. Aduh, ini pacar gue pokoknya segalanya. Kalau tanpa dia, gue nggak ada lagi gunanya hidup. Ya elah gitu ya. Mari akui kegagalan kita, datang sama Tuhan, dan ingatlah, komunitas ini adalah komunitas yang sebenarnya
Tuhan bisa pakai untuk saling mendorong, membangun cinta kita. Kiranya Tuhan menolong teman-teman memaknai dan akhirnya juga bisa ya balik lagi ya, lihat apa yang jadi masalah kita, lihat lebih dalam masalah hatinya apa, adakah berhala lain yang sedang kita cintai, dan mari bangkit lagi bangun cintamu sama Tuhan. Amin. Itu dari saya. Silakan kalau ada. Thank you banget Kak Alex. Terima kasih untuk penjelasannya yang super jelas sepertinya. Kak Alex waktu itu mimpin di Kafling Pori karena waktu itu kita pakai tema ini juga buat ibadah pemuda. That's good, benar. Iya, waktu itu memang lagi bulan pelayanan dan salah satu aspeknya memang kita angkat spiritual pollution gitu. Jadi sepertinya waktu itu kakak memang pas mimpin di kita. Saya ingat. Jadi ada ingat ya. Thank you, saya udah ingetin. Ya, jadi teman-teman sangat terberkati dah dengan ayatnya. Siapa yang milih mungkin bertanya. Ya, betul banget bahwa 3 cara yang barusan baru banget ya, tadi ada akui, datang pada Allah, dan cari pertolongan. Saya pernah dengar ada satu statement bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ketika kita nggak pernah mau terbuka tentang siapa diri kita, apa yang kita alamin, apa yang kita rasakan, termasuk juga terbuka tentang dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, maka kita akan tetap menyimpan itu sebagai sesuatu yang nggak perlu orang tahu, gitu ya. Nggak perlu orang tahu deh. Yang penting gua doang, Tuhan tahu dan pasti Tuhan maafin gua. And sorry teman-teman, nggak kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman punya sebuah botol nih, botolnya itu di dalamnya itu dikasih plastik tapi kayak dikasih tinta warna gitu ya. Nah tinta warna itu anggaplah dosa gitu ya. Pokoknya diplastikin, kita rasa nggak bakal pecah gitu ya. Jadi dimasukin ke dalam botol, lalu botol itu diisi air. Kita kocok-kocok, gue yakin kok nggak bakal pecah, nggak ada yang tahu. Tapi ternyata lambat laun, karena sepandai-pandainya tupai meloncat pasti jatuh juga, ternyata itu plastik pecah. Dan akhirnya kita diwarnai oleh dosa-dosa itu semakin besar gitu ya. Dan orang akhirnya melihat, nah, kita ngerasa bahwa kita nggak bakal teracun. Kan itu covernya kuat, plastiknya kuat. Tapi ternyata nggak seperti itu. Makanya harus dikeluarin. Jadi biarkan air bersih itu tetap bersih dengan tidak menyimpan warna-warna walaupun di plastik yang super kuat katanya gitu ya. Supaya kita betul-betul pulih dan betul-betul bersih, teman-teman. Dan itu nggak mudah. Mengakui sesuatu yang kita simpen sekian lama itu butuh kerendahan hati. Bukan sekedar butuh keberanian menurutku, tapi butuh kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati kita nggak akan mau, kan malu ya ngakuin sesuatu yang dosa. Itu kan malu cuy gitu ya. Siapa yang mau orang tahu ternyata gue begini, gue selama ini pelayanan melakukan ini itu, apalagi kalau misalnya udah ada titel PDT ya kayak udah PDT gitu ya. Belakangnya nggak ya, belakangnya bukan cuma SSCTO tapi mungkin ada MPH-nya, ada DTH-nya di depan, tapi ternyata menyimpan begitu banyak hal yang berbahaya gitu. Dan mengakui itu pasti kita malu gitu, mau ditaruh di mana muka gue. Tapi percayalah bahwa pengakuan adalah sebuah awal dari pemulihan. So, mulailah akuin bukan hanya sama Tuhan, tapi sama teman-teman yang kita percaya, yang bisa nopang kita, bukan mempermalukan kita. Kan gue bilang ya, gue udah tahu nih dari dulu, lu pasti nyimpen dosa, gitu. Kan ada ya teman-teman yang mulutnya kayak gitu, gitu kan. Dan itu malah bikin kita makin ambrol, gitu ya. Ambiar. Jadi benar-benar teman-teman juga harus cari orang-orang yang teman-teman bisa percaya untuk kalian bisa mengakui dosa-dosa kalian dan kalian bebas dari itu gitu. Dan itu penting banget, betul banget apa yang Kak Alex sampaikan. Lalu datang sama Allah karena tidak ada pertolongan seperti dari Allah kita. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan mencipta langit dan bumi. Dan itu menjadi pakemnya GKI gitu ya, ketika ngomongin Fotum dan Salam gitu kan ya. Nah, Fotum Salam selalu begitu kan. Dari mana datangnya pertolonganku?
Pertolonganku datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nggak ada yang bisa nolong kita seperti Tuhan. Dulu waktu saya punya mentor, saya kayaknya berharap mentor saya itu selalu ada. Tapi di titik-titik tertentu, mentor saya nggak ada. Ya. Dan itu justru ketika saya baru pertama kali banget kenal Tuhan gitu ya, pengen tahu Tuhan itu seperti apa. Ternyata malah mentor itu hilang gitu ya, tidak ada. Dan akhirnya saya nggak bisa ngandelin siapa-siapa selain nyari, oke Tuhan, oke lu, gue nyari lu aja dah gitu ya. Karena memang nggak ada satupun yang bisa diandalkan. Manusia itu nggak bisa diandalin, cuma Tuhan yang bisa diandalin. Nah itu poin yang ketiga, cari komunitas teman-teman. Komunitas itu penting, karena pergaulan yang buruk, pokoknya benar. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, gitu ya. Tapi kalau kita bergaul secara baik, maka kebiasaan yang buruk pun bisa berubah jadi baik. Nah, teman-teman, ada yang mau nanya nggak sama Kak Alex? Mumpung orangnya di sini, karena susah cari jadwal beliau. Tolong ya, teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silakan. Silakan, saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Udah jelas? Belum jelas? Udah terlalu jelas? Atau ada yang mau digali lagi biar lebih jelas lagi? Silakan, teman-teman. Adakah? Adakah, teman-teman? Biasanya Marvin ada nggak ya? Marvin ada nggak ya, Marvin? Marvin. Adanya, ya Vanessa harusnya ada Marvin. Atau Marvin nggak ada ya hari ini. Ya, teman-teman, menariknya mungkin ada satu hal yang tadi kayak pop up gitu di kepala saya, sembari nunggu teman-teman meramu pertanyaan, siapa tahu ada yang mau nanya gitu ya. Kan kadang-kadang kita ngerasa bahwa yang harus menjaga hidup spiritual itu bersih-bersihnya adalah para pelayan Tuhan. Saya, Kak Alex, dan Theo. Theo, karena bentar lagi juga jadi pendeta ya, walaupun nggak tahu kapan, tapi kita kalau Tuhan panggil, arahnya ke sana. Calon pendetanya juga salah satu yang jadi dituntut gitu ya. Tapi teman-teman, ketika tadi bilang, oke, bahwa kita full time. Kalian bukan full time. Pendeta kan yang disebut full time. Kalian nggak disebut full time. Tapi tahu nggak sih teman-teman, tidak ada yang namanya yang part time. Semuanya full time, tahu gitu ya. Jadi bukan hanya saya sebenarnya yang dipanggil untuk bersih, dalam arti membersihkan diri saya dari polusi-polusi. Saya, Kak Alex, yang ada gelar PDT-nya di depan, ataupun yang ada gelar SSI Theo nih di belakang, kayak Theo. Kita semua adalah full timer Tuhan. Nggak pernah ada yang namanya part time ya. Ya part time. Gue cuma part timer lah. Kan gue cuma pelayanan pas hari Minggu, hari-hari biasa enggak gitu ya. Karena kita semua full timer Tuhan, adalah sebuah tanggung jawab kita untuk membersihkan terus diri kita. Pakai filter terus, pakai masker terus, seperti kita lagi ngelawan corona gitu ya. Jadi supaya kita benar-benar jadi anak-anak Tuhan yang bebas dari polusi. Kembali bahwa polusi itu, betul kata Kak Alex, bahwa bicara soal spiritualitas itu adalah proses. Gak bisa hari ini tiba-tiba gue sempurna, lalu di atas lah ada lingkaran malaikat gitu, gitu ya, celing, gitu. Gak bisa kayak gitu teman-teman. Itu adalah sebuah proses panjang yang mungkin susah, tapi bukan berarti nggak bisa, dan harus diusahakan, jangan nunggu. Ya udahlah, masih ada hari esok, besok bisa, masih ada kok, besok masih ada gitu ya. Tadi pinjam Natasha gitu ya, besok juga ada saat teduh lagi gitu kan ya. Taunya besok pagi nggak bangun, capek. Gitu. Kan PR ya teman-teman ya, kalau besok pagi nggak bangun gitu ya. Jadi selama teman-teman masih bisa bangun, dan dari pagi sampai malam masih diberikan anugerah sama Tuhan, mari kita sama-sama membersihkan terus diri kita, supaya kita benar-benar bisa menikmati hubungan sama Tuhan. Ada yang mau nanya? Jonathan, terima kasih, karena saya udah kehabisan mau ngomong apa. Kak Alex, aku mau nanya mengenai banyaknya orang yang sudah tidak percaya Tuhan, Kak, dan tidak lagi hits pamer dosa, Kak. Semakin besar, dosa semakin keren.
Dan seperti pengalaman Kak Alex, sudah semakin banyak yang netral. Jadi yang mau ditanyain apa nih, Jo? Gimana tanggapan Kak Alex mungkin ya tentang banyaknya orang yang udah nggak percaya dan makin lama makin hidup di ranah abu-abu gitu kan ya? Iya. Oke, silakan Kak Alex. Thank you. Ada banyak hal yang memang saya pikir kita harus bisa melihatnya lebih utuh. Saya pikir juga banyak paradoks ya dalam kehidupan yang saya pikir di situ kalau menghadapi paradoks itu akhirnya kita bisa melihat lebih utuh, lalu belajar untuk memahami hatinya Tuhan gitu. Saya pakai contoh aja begini ya. Kadang kan nggak mudah ya, karena kita dalam firman Tuhan, di dalam gereja, kita punya standar. Misalnya, standarnya harus begini, ada aturan-aturannya, ada tata gereja kita, yang tentunya semuanya itu dibuat demi kebaikan ya. Tapi dalam realita kehidupan, bagaimana kita juga bisa melihat ada orang-orang yang mengalami pergumulan tertentu, yang akhirnya harusnya kita bisa membawa mereka lebih dekat sama Tuhan begitu. Jadi itu yang saya lagi berpikir begini. Kalau makin banyak yang tidak percaya, karena ini saya ambil satu konteks saja. Karena misalnya kegagalan gereja untuk menyatakan diri yang mengasihi, tapi gereja mungkin lebih banyak tampil. Kalau saya bicara gereja kita ya, kita sebagai anak Tuhan ya, sebagai orang-orang di dalam gereja lebih banyak menghakimi ketimbang menyampaikan berita anugerahnya. Itu yang bagi saya akhirnya ya sedih sih kalau makin banyak yang nggak percaya. Tapi di sisi yang lain, sebenarnya orang yang nggak percaya itu pun tetap membutuhkan apa ya? Saya pikir kekristenan punya perintah untuk mengasihi. Saya pikir kasih itu mengalahkan segalanya. Jadi memang Tuhan kasih 3 hal yang dunia nggak punya, itu kita yang punya. Kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya kasih. Katanya dunia ini kan makin nggak jelas yang mana yang mau dipegang. Nggak ada iman, itu benar, ini benar ya. Lalu yang benar yang mana? Masih banyak yang abu-abu. Yang kedua, dunia nggak punya pengharapan. Banyak remaja, pemuda baru ditolak bentar, bunuh diri misalnya atau apa ya. Jadi kayak, ya ampun receh banget sih hidup tanpa pengharapan, betapa menyedihkan. Lalu yang ketiga, dunia nggak punya kasih, tapi kita dibawa untuk mengasihi. Aku kadang mikir gini, kenapa ya Tuhan titip 3 hal ini sama kita ya, sama umatnya? Ya justru sebenarnya untuk kita hadir mengasihi dunia ini. Jadi balik lagi, ketika kita lihat mereka nggak percaya, mereka belum percaya lah ya, karena kita nggak tahu kalau Tuhan berkenan kan bisa aja dia percaya. Maka bagaimana kita mengasihi mereka? Bagaimana kita menjadi sahabat bagi mereka? Dan saya pikir itu yang sebaiknya buat teman-teman dalam situasi masing-masing, ya kita jadi berkat lah ya buat dunia di mana kita hadir. Sehingga akhirnya begini, mungkin dunia nggak akan langsung lihat, gila ya, Kristen nggak setuju aborsi ya, Kristen nggak setuju LGBT ya, tapi dia bisa melihat kasihnya dulu bahwa ternyata orang Kristen ini punya prinsip, tetapi di dalam kebenaran, seperti kata Efesus, kebenaran di dalam kasih ya, Efesus pasal 4 gitu ya. Jadi menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Kadang-kadang ketika kita cuma benar, jadi otoriter, jadi menghakimi. Kita cuma kasih, jadi memanjakan, kayaknya nggak apa-apa berdosa, nggak apa-apa Tuhan mengasihi. Tapi harusnya kita berdoa lah supaya Tuhan kasih kesempatan kita menyatakan keduanya dengan seimbang. Dan bagi saya itu bisa dilakukan ketika teman-teman hadir di dalam profesi, dalam kampus, dalam keluarga gitu. Itu kayak Oke, makasih Kak Alex. Makasih banget. Ya, aku mau nanya. Iya. Silahkan. Kak Alex, aku mau Ya. nanya. Aku melihat Silakan. pertanyaan dari Kak Jojo ini, aku jadi ingat sih kayak mungkin ya ini beberapa tahun lalu sih kayak hidup di zaman sekarang ini kan pasti udah kayak banyak banget apa ya kayak influence dari Western tuh Kak. Nah ini aku mau ngomongin masalah jadi waktu itu pernah sempat ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman
sebenarnya waktu kuliah sih itu kan berbagai macam background dan berbagai macam orang gitu kan ya Kak. Iya. Tapi kita temenan gitu. Nah, ini lagi ngomongin mungkin lebih spesifiknya adalah sex before marriage. Iya. Kayak gimana ya Kak, mau nanya pertanyaan sih, kayak gimana caranya supaya kita merespon spiritual pollution itu. Karena kalau yang aku lihat sex before marriage tuh kalau di zaman sekarang kayak ya udah gitu, Biasa kayak aja udah ya. orang ya udah sex before marriage, kayak misalnya nih Kak, karena aku tahu kan teman-teman aku itu bukannya tidak beragama ya, tapi dia punya agama gitu, dan aku tahu dia juga ke gereja, maksudnya ke tempat ibadah lah gitu. Tapi menurut mereka jadi validasi aja gitu, kayak sex before marriage ya it's fine lah gitu, kayak ya trial lah, kayak apa ya namanya tuh, apa ya, Friend with benefit. kayak ya lu trial dulu lah gitu, I think nggak ada Iya. salahnya gitu-gitu lah ya. Terus kayak ya ini aku jadi keinget sih dari pertanyaan Kak Jojo ini, maksudnya sebenarnya itu kan salah ya, tapi gimana sih Kak, maksudnya secara real kita tuh bisa merespon itu gitu. Mungkin kadang kemarin-kemarin kan juga masih sempat ketemu sama teman-teman tersebut. Nah, menurut mereka tuh kayak ya udah, kayak sex before marriage is a lifestyle gitu, kayak nggak ada salahnya sih. Tapi kan aku nggak mungkin dong kayak ini salah loh menurut firman Tuhan gini-gini. Kayak kalau menurut aku pribadi kayak ya udahlah, kayaknya aku bukan Tuhan gitu, kayak aku tidak bisa menjudge, atau kayak aku cuma bisa bilang kayak yang bener lah. Mungkin kayak dibawa bercanda gitu loh Kak, kayak ya yang bener loh, hati-hati lah, kayak maksudnya apa ya, kayak ke gereja lo gitu. Kayak aku bawanya bercanda gitu Kak, bukan yang kayak nih ya, maksudnya lu baca di firman Tuhan lu tuh harus gini-gini. Karena menurut aku kayaknya kalau digituin justru kayaknya mental dan nggak masuk ke mereka gitu Kak. Kira-kira Kakak punya apa nggak kayak gitu, gimana sih secara real, kayak ketika kita ada di posisi itu, kita tahu tuh maksudnya spiritual pollution itu datangnya dari eksternal, kita juga tahu bahwa itu salah, tapi kayak nggak bisa ngomong gitu loh Kak, kayak aduh gimana ya. Kayak mendoakan sih pasti gitu, kayak semoga dia menyadari gitu kesalahan. Cuman kayaknya agak susah ya Kak, karena menurut mereka itu sebuah ya udah it's fine, kayak Wajar. apakah itu merugikan kamu? Tidak kan? Ini kan kayak masalah hidup gue. Kenapa lo harus mengurusi hidup gue gitu-gitulah Kak, jatuhnya. Jadi kayak ya udah gitu. Jadinya aku kayak keep silent dan mendoakan saja. Tapi apakah sebenarnya ada nggak sih kayak tipsnya, atau mungkin kamu bisa bilang, mungkin aku bisa bilang seperti apa gitu Kak terhadap mereka. Nah, itu berat ya. Aku harus bilang itu berat dalam realitanya, bahwa karena kita hidup dalam dunia. Tapi kemudian Tuhan juga ingatkan sama kita bahwa kita punya bagian menjadi garam, menjadi terang di dalam dunia, memberi pengaruh yang positif. Jadi saya ngelihat ya, saya juga ngalamin ya dalam realita waktu kerja. Saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan kan sempat bekerja begitu ya. Terus kemudian teman-teman dengan kebiasaan yang ya seperti itu gitu, bergumul gitu ya. Pertama kayak memang kita kalah suara gitu ya. Ngomong apa ini, udah berapa orang ngomong seperti itu begitu. Tapi yang aku akhirnya sadari begini, iya juga ya, kadang-kadang kita orang Kristen mungkin kita nggak mau jadi trendsetter ya, kita malah jadi trend follower secara nggak sadar. Itu, jadi akhirnya aku berpikir pertama, gue mesti punya prinsip. Dan prinsip itu ya yang kita pegang, yang waktu kita ngobrol pun kita berdoa melalui obrolan kita, prinsip kita keluar, prinsip kita sampaikan. Tapi memang jauh lebih dalam, kita perlu menyampaikannya di dalam kasih. Nah, itu yang saya lihat. Nah, makanya kalau dibilang tipsnya bagaimana, itu sangat tergantung teman kita seperti apa. Apakah memang kita punya pertemuan yang rutin sama dia. Tapi untuk beberapa kasus, ketika misalnya kita hadir di situ dan akhirnya saking kuatnya peer pressure itu, kita akhirnya jadi ikutan dengan nilai yang mereka lakukan, itu saya dalam beberapa kali kesempatan ketemu sama anak pemuda atau remaja yang seperti itu, saya suruh keluar dari pergaulan itu.
jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Kan Tuhan juga bilang, jangan bawa diri ke dalam pencobaan, udah tahu nggak kuat gitu. Jadi, ya akhirnya dia mesti memilih. Dan termasuk salah satunya jadi trendsetter. Tapi di sisi lain saya juga pikir begini, mungkin kita perlu punya, apa ya istilahnya sekarang ya, mungkin pakai bahasa-bahasa teologi, perlu punya apologetika yang sederhana tapi firm. Misalnya, ketika ini walaupun ini ya, cara nyampainya itu sangat tergantung itu teman kamu bagaimana gitu. Waktu misalnya anak remaja gitu, iya kak, gue kesel banget gue disebut sok kudus. Saya bilang loh, kalau kamu disebut sok kudus, sebenarnya emang masalahnya apa ya? Gue gak nyaman aja sih kak. Gue dibilang pendeta, gue kan bukan pendeta gitu. Maksudnya kesannya kayak pendeta tuh yang mesti jaga hidup kudus tuh, kata kayak El tadi ya. Nah saya ajarin waktu itu, karena ini anak remaja, saya ajarin, dan lu coba ngomong begini deh. Contoh nih, aku nih Alex ya, anak Alex Nanlohi. Kalau orang bilang dasar nih ke Alex sok Nanlohi nih, ke Alex sok Nanlohi, saya marah nggak? Ya marah lah, saya bukan sok Nanlohi, saya memang namanya Alex Nanlohi. Jadi saya bilang sama dia, kalau lu dibilang, lu dasar lu sok kudus, dasar lu sok kudus, lu bilang dong sama dia, gue nggak sok kudus, gue emang kudus. Loh kok gimana? Ya, Bapak gue di surga kudus, masa gue anaknya kudis gitu ya. Jadi poinnya adalah apa ya? Kita perlu juga punya cara menjawab supaya juga itu bukan menjadi satu hal yang apa ya debat kusir, tapi kita mesti punya posisi yang firm. Kira-kira sih seperti itu. Nah, saya nggak tahu ini mungkin tergantung kasus demi kasus. Ya, saya pernah sih ya dibilangin temen ya, ini karena udah dewasa semua ya, dia bilang waktu itu, dia bilang waktu di kerjaan ya, saya ingat di kerjaan, terus satu waktu mereka mau pergi karaoke, terus habis karaoke tuh rencana mau buka kamar. Terus kemudian waktu bilang mau buka kamar, saya mulai, aduh apaan sih gitu ya, nggak ikutan, gue bilang gitu ya. Terus dia bilang, lu belum pernah? Belum. Dia bilang gitu. Lu belum pernah gituan? Belum. Ah, gila lu umur berapa? Waktu itu saya umur 23 ya. Dia bilang, saya umur 23. Terus dia ngomong gitu, gile, 23 tahun dibiarin tuh barang nganggur. Kaget saya. Wow, ini kalimatnya kayak, tapi itu kan sempat nyentak ya. Tapi kemudian saya mikir gini, iya ya, berarti 23 tahun ini salah satu, dia ngelihatnya begitu. Tapi saya jadi melihatnya, iya ya, Tuhan jagain gue 23 tahun untuk tidak melakukan itu sebelum menikah. Kira-kira seperti itu. Jadi, kadang-kadang yang aku lihat, kita tuh tertekan dengan kata-kata orang. Tapi kalau kita bisa mendapatkan keyakinan, dan dari keyakinan itu kita bisa ambil sikap, bagi aku sih itu menarik tuh. Untuk, ya itu proses lah ya, sekali lagi ya. Tapi ya kira-kira gitu kali ya, Tasya ya. Oke, Nggak tahu, Kak. kalau yang lain mungkin punya pengalaman. Thank you. Nggak ada resep sekali pakai mujur, nggak ada. Aku deh, Kak. aku mau Thank menyambung you. yang Tata omongin tadi. Ya, silakan. Nah, kalau aku, mungkin karena udah westernisasi juga ya otaknya. Jadi masanya kalau di western itu kan mereka bilangnya, it's your life, your decision, lu mau ngapain aja suka-suka, lu bisa pilih kan. Dan aku sekarang itu kayak udah mulai begitu, maksudnya melihat banyak polusi, tapi aku diem aja karena aku merasa itu bukan hidup gua. Jadi gua nggak perlu ngatur gitu, nggak ada keinginan untuk kayak Tata ngomong, lu jangan gini. Enggak, kalau aku kayak ya udah, maksudnya gue temen sama lu, kalau misalnya lu mau kayak gitu ya gue nggak ikut, tapi ya gue nggak bakal ngomong apa-apa gitu. Apakah itu salah? Maksudnya mendiamkan hal itu karena aku merasanya memang bukan hidup gue, kenapa gue mesti kepo kan? Nanti dia juga pasti ngomongnya, kalau dia udah ngomong itu hidup gue nggak ngerepotin lu, terus kita mau balas apa? Kayak bener juga gitu kan. Jadi aku merasa membutuh apa ya, buat diem aja gitu, karena memang nggak punya hak untuk ngomong apa-apa, terserah mereka. Selama mereka happy kayak gitu ya jalanin aja gitu. Cuman apakah itu salah, diem gitu, mendiamkan atau gimana? Oke, thank you. Nah, saya lama bergumul juga sih soal itu ya. Dalam pengertian begini, ketika belajar di Alkitab, banyak banget kata saling. Nanti coba cari deh. Banyak banget kata saling, banyak banget kata one anothering gitu ya. Jadi kayak mikir, sebenarnya kita tuh kemakan modernisasi yang very individualistic.
Dan itu ternyata not Christian value. Jujur aja kalau belajar Alkitab, kayak begini loh, gila nih Alkitab ya, kita disuruh kepo loh sama hidup orang. Gitu kan? Saling menasehati, tegurlah dia. Gila, kita berarti, nah terus kemudian saya ketemu seorang kakak rohani waktu itu, dia bilang gini, jangan-jangan our modern church, atau ya Christian, modern Christian, lebih mirip dunia ketimbang mirip firman Tuhan. Nah, jadi akhirnya aku jadi sadar ya, dari satu sisi, kepo itu dalam pengertian batasan Alkitab tuh, itu Alkitabiah. Kita disuruh kepo sama hidup orang. Kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jangan sampai membiarkan, kalau Yehezkiel, bahkan Yehezkiel 3 ayat 18 tuh kayak keras banget gitu. Kalau dia sampai kenapa-napa, aku tuntut dari kamu, kata Tuhan gitu ya. Jadi, belajar untuk pertama melihat bahwa I need to care for others. Itu bukan sesuatu yang melanggar kebenaran, tapi itu sesuatu yang Tuhan perintahkan lah. Tapi yang kedua mungkin maybe you need to decide which is your circle. Circle kita apa nih? Yang mana nih? Karena saya juga pikir kita nggak mungkin ngebenerin semua orang hidup di dunia. Lu nggak boleh begini, lu pergi. Itu kita jadi aneh. Tapi paling tidak ketika kita punya circle teman terdekat di mana kita juga pray for them, we care for them, dan mungkin beberapa kali dalam care-nya kita itu, kalau kita udah masuk dalam pergumulan doain dia, kita tuh mau untuk say something, mungkin nggak, yang penting nggak menghakimi ya, tapi memberikan kepada dia, ya lu cobalah untuk tahan diri, lu coba jangan seperti ini. Karena ada sisi-sisi kehidupan di mana at one point, walaupun dia very independent, dia pasti need others. Saya yakin itu. Makanya dalam sebagai teman, pakailah kesempatan-kesempatan itu untuk give advice, atau mungkin somehow kadang-kadang kita cuma duduk bareng, dengar dia cerita, puk-puk dia, selesai. Tapi as a Christian friends, we need to be there, we need to listen, we need to give support. Dan bagi saya, itu bagian yang Tuhan berikan buat kita. Tidak selamanya kita akan datang dengan rebuking. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Tapi coba datang dengan kasih, dan saya ngelihatnya gini, persahabatan sejati itu sebaiknya kita mulai dengan doa. Waktu kamu berdoa, akhirnya nolong dia juga gitu. Saya kasih contoh lah ya, mungkin ini pengalaman cici saya dulu di luar, dia tinggal di apartemen. Ini semua mereka dari Indo, anak-anak Indo, lalu kemudian mereka ke gereja yang sama. Udah jelas banget ke gereja yang sama, tapi biasalah mulai tinggal di luar, di apartemen, satu orang satu kamar, terus mulai yang satu pacaran. Lalu waktu yang satu mulai pacaran, terus mulai bawa pacarnya ke kamar. Dan karena di luar, it's normal, it's fine, it's my room. I pay my own rent gitu ya, gue nggak ini. Tapi kemudian waktu itu ciciku bergumul sih dengan temennya ini. Karena dia bilang, gue ingat, dia pernah dulu waktu masih baru-baru datang, iya ya, nanti pokoknya kita mau bertumbuh dalam Tuhan, ingetin gue ya kalau gue salah, gitu-gitu ya. Ternyata dalam situasi seperti itu, ya waktu dia dikasih tahu lah ya, dia jadi agak resistance awalnya. Tapi kemudian sebagai sahabat, ya teman-teman karena tetap mengasihi, walaupun rebuke dia, tapi tetap mengasihi, karena satu flat ya, tinggal satu apartemen, lama-lama dia bisa ngelihat lah, kasihnya teman-temannya itu sesuatu yang saya bukan nasehatin lu supaya lu kenapa-napa, tapi supaya lu lebih baik lah, karena sama-sama jauh dari orang tua dan segala macam. Jadi akhirnya aku ngeliat dia ya, perlu juga tuh kepo secara rohani, apalagi kalau kita tahu dia masuk depannya jurang gitu. Jurang lalu dia dengan santai, it's her business. Gue pikir we need to have a heart that moves to say something or to rebuke atau apalah ya. Tapi dalam kasih. Nah itu mungkin dari saya. Okay, thank you. Thank you. Iya, Marcel. Oke, ada lagi teman-teman? Boleh nih. Marcel, iya. Ya. Kak Alex. Iya, Kak Marcel.
Jadi saya matiin dulu ya WA-nya. Aku mau nanya kok ya Pak Alex, di masa pandemi ini kan gereja tidak ada aktivitas ya. Artinya tidak ada beribadah, tapi tetap ada ibadah online. Nah, ketika dalam pengurusan, rekan-rekan mulai banyak yang drop. Artinya mulai kehilangan semangat, spiritual, dan sebagainya. Otomatis seperti saat ini, komsel atau persekutuan seperti ini, banyak yang tidak ikut. Dengan banyak beragam alasan, mungkin ke pekerjaan, lalu aktivitas yang lain dan sebagainya gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau ini terus dipertahankan, bisa dibilang ini polusi gitu kan. Seandainya ke depan pandemi ini sudah ada vaksin, saya cuma takutnya bagaimana pengurus-pengurus yang sebelumnya aktif karena sudah terbiasa dapat polusi yang sudah tidak produktif, ketika kembali dalam gereja itu akan down. Nah, ini menjadi kekhawatiran juga dalam gereja kami gitu kan. Akhirnya kita mencoba mencari solusi, tapi mungkin minggu ini baru dirapatkan, tapi masih bingung gitu caranya seperti apa. Mungkin ada pandangan dari Pak Alex. Iya. Saya memang melihat ya, tadi ya kita sempat ngobrol-ngobrol di awal tadi, semua kita belum punya pengalaman lah dengan situasi ini. Tidak ada yang sudah pengalaman. Oh, saya pernah dulu pandemi 100 tahun yang lalu. Kita nggak ada. Sehingga memang jujur kalau terjadi trial and error, saya pikir please sabar ya. Sama-sama kita cari pola, kita rapatin, kita doain. Nah, cuma mungkin kalau nasihat sederhana yang saya lihat, memang sih kekuatannya akhirnya ada di kelompok-kelompok yang lebih kecil. Jadi sebenarnya support grupnya yang terjadi itu mungkin sih kalau kita reflect ya, kenapa gereja di China ketika bahkan mereka di lockdown, ditutup oleh pemerintah, terus bertumbuh. Karena ternyata ada gereja-gereja sel, gereja-gereja rumah yang terus saling caring. Nah, sehingga poin saya adalah begini, benar sih teman-teman, perjuanginlah kita bikin ibadah, kita bikin apa, bikin kegiatan, tetapi jangan merasa itulah segala-galanya. Tapi mungkin kita perlu membagi diri misalnya dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dengan mentor-mentor yang lebih memperhatikan. Satu orang misalnya perhatikan 5 orang, punya kesempatan WhatsApp mungkin setiap hari untuk bangun relasi. Sehingga maksudnya gini, kalau nanti kita sudah bisa bertemu lagi secara fisik begitu ya, sebenarnya ada kelompok-kelompok yang hidup. Ketimbang yang hidup itu adalah pengurusnya, anggotanya sebenarnya nggak ada wadah yang memperhatikan. Nah, saya nggak tahu nih, apakah komsel ini menurut teman-teman wadahnya, atau kayaknya kita masih kebanyakan nih. Kita perlu pecah lagi nih mungkin. Pecah, tapi kemudian ada care satu sama lain yang terjadi. Sehingga, karena saya lihat di beberapa gereja, bukan di kalian ya, tapi beberapa gereja dan persekutuan yang di kampus-kampus gitu, mereka merasa cukup waktu sudah bikin ibadah online. Terus waktu ngelihat, ih gila kemarin yang datang 30, ya udah, that's all. Tapi nggak ada engagement-nya. Kita nggak tahu orang ini sebenarnya ada pergumulan apa, atau ada apa. Dan itu yang penting kita pikir, yang penting kebutuhan ibadah dia terjadi. Dia butuh ibadah online, kita bikin nih ibadah online. Dia bikin kegiatan ini, kita buat. Tapi sebenarnya kita perlu lebih dalam sih. Menurut saya, ya paling itu sih nasihatnya kalau dalam situasi begini. Ya, thank you Pak Alex. Jujur, saya sebenarnya bukan dari bagian GKI Murakarang ya, dari GKI lain, dan kenapa juga mungkin rekan-rekan lihat kenapa saya juga hari Jumat juga hadir, karena saya merasa persekutuan ini sangat dibutuhkan. Jujur, sangat membangun, juga menguatkan ketika ada aktivitas yang lebih gitu kan. Dan ini saya pengen bawa juga dalam GKI saya, artinya biar ada satu komunitas kecil yang Pak Alex sampaikan, ya 10 orang, seberapapun yang ada, itu bisa saling menguatkan, minimal utamanya seperti itu. Tapi ya, jujur untuk start awal, dengan mengandalkan hanya satu orang, itu rasanya berat sekali, Pak Alex. Seperti itu, Pak Alex. Untuk start awalnya ya, itu sangat berat sih. Tapi mungkin bisa coba dari ini kali, Pak. Maksudnya dari teman-teman dulu gitu. Jadi mungkin kalaupun tidak bisa semua orang, mungkin kita bentuk dulu core team-nya lah ya, yang istilahnya lebih informal. Tapi kalau core team-nya misalnya udah jalan rutin,
kita bagi beban sama mereka. Gimana ya kita perhatiin teman kita. Kita nggak mesti jadi mentor yang kayak lebih tinggi dari dia. Kita butuh orang lain kan. Sebenarnya menariknya begini. Saya nggak tahu apakah ini kebiasaan tiap minggu kita ada diskusi kayak begini ya. Pertemuan yang cuman ibadah, selesai, dengar firman, nyanyi, selesai, tidak ada kesempatan kita mendengar dan didengarkan, itu pasti akan membuat orang lama-lama boring. Persekutuan online itu luar biasanya hype-nya di awal-awal tuh. Yang datang banyak, yang nggak pernah datang. Tapi lama-lama mulai menurun. Yang akhirnya kita pikir, kurang apa ya? Saya pikir jangan cuma lihat yang datang ya, tapi yang datang ini mereka punya komunitas nggak? Nah itu yang mesti di-provide sama gereja. Ya, terima kasih banyak jawabannya dan terima kasih juga pertanyaannya Marcel. Semoga di GKI Seroja tumbuhlah kelompok-kelompok sel kecil ya dari teman-teman sendiri yang benar-benar memang punya kerinduan. Nggak usah banyak-banyak, 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan ada, dan itu yang harus kita yakinin gitu. Jadi teman-teman kita mencoba segala cara, bener ada trial dan error gitu ya. Ya ada trial dan error karena kita nggak pernah ngadepin kondisi seperti ini. Tapi aku yakin kok andai kata andai kata kita harus ngelewatin ini, pasti Tuhan yang akan tolong kita dan kasih kita kreativitas ya, karena tiap gereja pun beda gitu kan, kondisinya beda, pergumulannya beda, tantangannya juga beda. Tapi Marcel sendiri yang paling tahu kondisi di Seroja itu seperti apa gitu ya, sama seperti mungkin di sini teman-teman yang di Muara Karang lah yang paling tahu kondisinya seperti apa. Jadi ya tetap semangat yang penting gitu ya. Sama ada satu ayat yang tadi kepikir pas lagi Nadia nanya gitu ya. Saya ingat banget tuh ketika saya diingetin Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Gila, cuma tahu sesuatu yang baik tapi nggak dilakukan, kita sebenarnya udah dosa. Dosanya sama teman kita juga, sama Tuhan juga, sama diri kita sendiri juga, karena kita tidak menjadikan diri kita terang sebenarnya tanpa sadar gitu ya. Tapi tentu itu butuh hikmah Tuhan supaya kita juga kalau mau negur, kita bisa negur dengan hikmat kita, karena dasarnya tetap kasih gitu ya. Kan kita kan menegur, membuat dia jadi lebih baik karena kita mengasihi dia. Semangat teman-teman! Aku yakin kita dapat banyak banget hal yang sungguh baik hari ini dari Kak Alex. Terima kasih banyak Kak Alex buat waktunya, buat kesempatannya, dan semoga kita bisa berjumpa di waktu-waktu mendatang. Apakah ada closing statement dari Kak Alex sebelum kita tutup hari ini? Iya. Satu statement yang perlu buat kita semua. Silakan Kak Alex. Iya, saya ingatin aja bahwa spiritual pollution itu kadang-kadang kita lihatnya dari luar, tapi sebenarnya itu terjadi di dalam hati. Jadi set your heart, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Mungkin itu aja. Thank you. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, kita mau foto dulu sebelum nanti saya serahkan pada Jennifer atau pada Agnes gitu ya, atau pada Tata untuk kita ada halo doa kita gitu ya. Kita punya rolet sama kita foto. Kita tutup doa dulu ya. Mari teman-teman kita tutup doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa sama-sama belajar mengenal polusi spiritual yang ada di dalam diri kami. Dan kami tahu Tuhan, dan kami sadar bahwa polusi itu pertama-tama seringkali datang dari dalam diri kami sendiri, dari hati dan pikiran kami yang justru tidak terarah kepada Tuhan. Maka Tuhan tolonglah kami, karena ketika kami mengenal Engkau, kami bisa menikmati cinta kasih-Mu, maka sebetulnya kami juga tidak akan pergi kemanapun, karena kami akan
sangat merindukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin jatuh cinta sama Engkau, semakin erat sama Engkau, sehingga polusi-polusi yang ada pada awalnya dalam diri kami, perlahan tapi pasti akan berkurang, bahkan suatu saat akan menghilang. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, pergumulan kami, juga perjuangan kami menghadapi polusi-polusi spiritual kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bantu kami, beri kami hikmat, semangat, dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.